Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep nasi goreng. Oke, resep rahasia ini saya akan bagikan ke teman-teman semuanya tanpa sensor. Murni ini yang saya ketahui dan saya bikin sesimpel mungkin supaya rasanya standar dan konsisten ya teman-teman. Dan kebetulan ini video pertama saya untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita lanjut ke dapur ya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat resep nasi goreng. Dan ini di sini ada penyedap rasa Ajinomoto. Di sini 20 gram dan untuk ladaku 4 gram per sasetnya. Dan saya gulanya menggunakan gulaku yang sudah saya pindahkan ke toples supaya lebih aman ya teman-teman. Untuk gulanya saya menggunakan 20 gram nanti. Dan kita sediakan baskom plastik untuk menakar atau menimbang bumbu yang akan kita racik menjadi resep rahasia nasi goreng ala restoran. Oke, kita buka teman-teman. Kita timbang 20 gram untuk Ajinomotonya, dan untuk gulanya sama teman-teman 20 gram. Kita netralkan dulu. Namun tidak berfungsi ya teman-teman, kita matikan dulu aja. Oke, supaya pas nanti ketika menimbang gulanya ya teman-teman. Gula sama 20 gram teman-teman ya. Di sini supaya rasanya standar, tidak kabur, cukup 20 gram. Dan untuk ladanya saya menggunakan 4 gram. Itu nanti setelah semuanya tercampur, saya akan blender semuanya supaya agak sedikit halus. Lalu kita campurkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, menjadi 24. Jadi tadi 20 tambah lada jadi 24. Jadi 4 gram ladanya ya teman-teman. Kita lanjut untuk memblender bahan-bahan yang sudah saya timbang. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman sebelum di blender supaya lebih merata, supaya menyatu bumbunya. Oke teman-teman, setelah bumbunya halus, kita pindahkan lagi ke baskom plastik untuk melanjutkan mencampur bahan-bahan yang lainnya. Di antaranya kecap asin, kecap manis, kecap ikan, dan minyak wijen. Oke. Dan di sini saya menggunakan kecap asin ABC ya teman-teman. Di sini takarannya itu 133 ml dan tidak usah ditimbang ya teman-teman ya. Langsung kita buka. Nanti kita campurkan ke adonan yang sudah di blender ini.
Oke, kita masukkan semuanya saja. Karena untuk takaran Ajinomoto 20, gula 20 gram, dan lada 4 gram itu kecap asinnya 133 ml. Oke teman-teman, silahkan dicatat, jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman bisa membuat sesuai dengan arahan saya, sesuai dengan petunjuk saya yang saya ketahui, pengalaman saya waktu saya bekerja di restoran di Jakarta ya teman-teman. Kita aduk dulu. Setelah bumbu yang tadi di blender itu sudah menyatu dengan kecap asin, kita akan memasukkan minyak wijen dan kecap ikan. Oke teman-teman, kita perlu waktu 1 menit untuk mengaduknya supaya merata bumbu yang di blender tadi menyatu dengan kecap asin. Oke, kita timbang lagi untuk menimbang kecap ikan. Sebelum kita masukkan kecap ikan, kita netralkan dulu ke titik 0 ya teman-teman. Lalu kita ambil kecap ikannya. Ini saya menggunakan 12 gram ya teman-teman. Saya menggunakan kecap ikan merah Juho. Ini 12 gram ya teman-teman. Kita tuangkan perlahan. Kita gunakan 12 gram. Cukup ya teman-teman. Kita netralkan lagi ke titik 0. Kita tuangkan minyak wijen. Nah ini teman-teman. Nah ini mereknya Shengguan Heng. Yang pasti ada logo halalnya ya teman-teman ya, dan terdaftar di BPOM. Dan untuk minyak wijen saya menggunakan 20 gram ya teman-teman. Berbeda dengan yang kecap ikan tadi saya menggunakan 12 gram. Karena ketika kita menggunakan kecap ikan kebanyakan nanti akan terlalu asin nasi gorengnya. Kita bikin yang standar lah teman-teman, supaya rasanya konsisten dan standar ya teman-teman ya. Kita lanjut memasukkan kecap manis. Saya menggunakan kecap Bango ya teman-teman. Karena dari warna kecap Bango ini tidak terlalu hitam, sehingga ketika kita membuat nasi goreng warnanya tidak hitam ya teman-teman ke nasinya. Nah ini kecap asin ABC nya, dan ini kecap Bango, kecap manis, dan kedelai dan gula merahnya sangat terasa ya teman-teman. Oke, saya ambil pisau dulu untuk membuka. Dan di sini kecap Bangonya akan saya tuangkan ke baskom plastik ini. Dan di sini takarannya 215 ml ya teman-teman. Dan untuk kecap asinnya tadi 133 ml. Silahkan teman-teman catat supaya tidak salah, supaya rasanya bisa standar dan konsisten. Kita tuangkan ya teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan, dan ini rekomendasi dari saya. Silahkan saya bagikan buat teman semuanya yang akan memulai bisnis usaha kuliner, dan ini salah satu resep yang saya berikan. Nanti kedepannya teman-teman bisa lihat di video saya selanjutnya untuk bumbu atau resep yang lainnya, yang diantaranya bakmi ayam jamur, gurame asam manis, gurame saus tiram, rica-rica,
sapo tahu, dan masih banyak lagi yang akan saya sajikan di sini ya teman-teman. Oke, sementara kita bikin untuk yang nasi goreng dulu. Oke, kita aduk ya teman-teman supaya merata dan supaya kecap manis dan kecap asinnya bisa menyatu dengan minyak wijen, kecap ikan, dan bumbu yang sudah kita blender tadi, sehingga akan menghasilkan perpaduan bumbu yang sempurna. Oke teman-teman, setelah semuanya merata, kita akan lanjut ke bumbu yang kedua, yaitu perpaduan antara garam, gula, lada, dan Ajinomoto. Oke, kita sudah selesai untuk bumbu yang pertama, yang saus goreng ini sausnya, dan kita racik yang bumbu kedua. Oke, kita akan timbang dulu, dan di sini ada garam daun, ada Ajinomoto, di sini 115 gram ya teman-teman. Ajinomotonya kita buka dan kita mulai dari netral titik 0. Kita buktikan berapa gram nih dalam satu bungkus Ajinomoto. 115 ada nggak nih? Nah ternyata 117, berarti lebih 2 gram ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa masukkan garamnya, kita tambahkan menjadi 30 gram. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Teman-teman catat untuk bumbu yang keringnya, dan ini serbaguna ya teman-teman, bisa masak capcay, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng, dan bihun goreng. Kita kasih 30 gram ya teman-teman. Aduh, lebih 32 gram nih. Kita kurangin dulu ya teman-teman ya. Kita kurangin garamnya supaya pas 30 gram. Nah, supaya rasanya standar, tidak keasinan dan tidak kurang asin. Begitu teman-teman. Nah, untuk gulanya kita kasih 15 gram sampai 16 gram ya teman-teman, menyesuaikan dari Ajinomoto yang 117 gram dan garam 30 gram, dan untuk gula 16 gram. Oke. Dan untuk lada saya menggunakan 8 gram ya teman-teman, 2 saset ladaku. Oke, betul, satu sasetnya 4 gram dan satu saset lagi menjadi 8 gram. Oke teman-teman, selanjutnya kita aduk dulu supaya merata sebelum kita blender ya teman-teman. Aduk, nanti kita blender. Nah, kita aduk dulu supaya merata dan tercampur semua bahannya. Kekecilan teman-teman, tempatnya kita pindahkan saja ke baskom yang lebih besar supaya lebih luasa dan supaya semua merata tercampur ya teman-teman ya. Oke, kita aduk-aduk sekitar 30 detik supaya semua bahan tercampur. Kita langsung blender semuanya. Oke teman-teman, kita masukkan, kita blender.
Oke teman-teman, setelah bumbu halus, kita tuangkan lagi ke wadah plastik ataupun mangkok plastik ini, dan kita aduk lagi supaya rasanya tidak kemana-mana ya teman-teman, supaya lebih konsisten, lebih standar lagi. Dan cara yang saya pakai ini bertujuan untuk menstabilkan rasa, dan teman-teman bisa bedakan antara bumbu yang di blender dan bumbu yang manual. Begitu teman-teman. Teman-teman bisa membedakan dan bisa merasakan sendiri antara bumbu yang sudah di blender seperti ini dan cara yang saya pakai. Lalu kita bandingkan dengan bumbu yang manual yang hanya menggunakan takaran tangan atau tidak ditimbang ya teman-teman. Dan ini satu pasang resep nasi goreng. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, dan teman-teman bisa membuat nasi goreng sesuai selera, dan apapun teman-teman toppingnya silahkan terserah, mau pakai telur, udang, ayam, dan sosis itu terserah, pokoknya menggunakan bumbu ini. Nanti ketika satu porsi nasi goreng, bumbu ini yang keringnya ini 8 gram atau 1 sendok teh full. Itu 8 gram sampai 9 gram ya teman-teman ya, 1 sendok teh full. Begitu untuk satu porsi nasi yang sekitar 250 gram. Berbeda dengan ketika kita membuat nasi goreng dengan cara manual, kita garamnya sepucuk sendok ataupun gulanya sepucuk sendok, itu tidak akan standar ya teman-teman ya, itu akan berubah. Kalau sudah di blender seperti ini, insya Allah rasanya akan konsisten ya teman-teman. Nah, kita gunakan untuk satu porsi 1 sendok teh full. Itu satu porsi kira-kira 250 gram sampai 300 gram nasi. Dan saran dari saya untuk teman-teman semuanya yang akan memulai usaha, bisa menggunakan resep yang saya berikan ini. Dan saran dari saya untuk teman-teman ketika memasak nasi goreng, ada batas maksimal yang harus diperhatikan. Kalau saya biasanya batas maksimalnya itu 3 porsi ya teman-teman, supaya rasanya itu lebih berasa, lebih meresap sampai ke dalam nasinya. Dan teman-teman harus ketahui, dan bumbu yang kering ini bisa juga untuk memasak selain untuk nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng, dan bihun goreng. Dan ini juga bisa buat memasak capcay, sapo tahu, untuk masak sapi cah cabe dan sapi saus tiram. Ini bisa digunakan ya teman-teman, dan bisa disebut juga ini bumbu kering serbaguna ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk yang sebelahnya ini yang saus gorengan, kita menggunakan 1 sendok makan. Nah, yang bumbu kering kalau untuk nasi goreng menggunakan 1 sendok teh full, dan yang untuk saus goreng yang ini sebelahnya menggunakan 1 sendok makan full. Dan kalau kita timbang 16 gram ya teman-teman ya. Jadi untuk bumbu keringnya 8 gram, yang untuk saus gorengannya 16 gram. Dan untuk sore hari ini saya hanya membuat review tentang cara membuat resep rahasia bumbu nasi goreng dan bumbu kering serbaguna.
Dan yang saus gorengan ini hanya untuk memasak nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, dan kue tiaw goreng. Tidak bisa untuk masak yang lainnya karena ini dikhususkan untuk yang goreng-goreng ya teman-teman ya. Dan untuk video selanjutnya saya akan mereview cara memasak nasi goreng dengan bumbu yang sepasang ini ya teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa lihat proses dari nol dan menggunakan dua bumbu ini sampai siap disajikan untuk keluarga maupun kita untuk dijual ataupun dipasarkan untuk para pecinta kuliner. Baik teman-teman, mungkin di sore hari ini cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan memulai usaha di bidang kuliner. Oke, tetap positif, percaya diri, semangat, motivasi. Begitulah cara saya untuk membuat resep nasi goreng. Dan dukung terus channel Dapur Dula Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Teman-teman semuanya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.